Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institute. Saat ini kita akan coba menjawab beberapa hal yang ditanyakan pada Rado Institute tentang tentang kebenaran bukti benar atau valid dari suatu novelty yang telah kita bincangkan sebelumnya dalam model peluang, di mana kita telah mendapatkan satu model peluang baru yang kita sebut dengan cosine alpha power rado institute distribution. Kita sudah bahas sebelumnya. Nah, pada saat ini kita akan coba membahas bukti valid, di mana bukti valid yang terpenting diantaranya adalah dapat menunjukkan integral dari fungsi densitas peluang untuk cosine alpha power rado institute distribution itu adalah satu. Selagi kita bisa menunjukkan dengan baik secara matematis yang betul, sudah menjadi suatu cara yang tepat untuk menunjukkan bahwa fungsi densitas peluang itu valid. Meskipun sebelumnya juga kita harus menunjukkan untuk setiap W, kalau di sini W bukan X dan gunakan W, untuk setiap W besar dari 0, itu akan mengakibatkan fungsi densitas itu besar dari 0. Kita lihat bahwa tidak ada yang rumit di sini untuk menunjukkan dia itu besar dari 0. Yang paling rumit menunjukkannya adalah bagaimana integral dari fungsi densitas peluang itu adalah satu. Nah, kita akan coba secara perlahan karena integralnya cukup tidak rumit sih, tapi cukup agak menguras pemikiran sedikit. Nah, yang pertama kita akan lakukan adalah kita akan berupaya untuk menunjukkan integral fungsi densitas peluang dari cosine alpha power rado institute distribution atau disingkat dengan CAP. Oke, G kecil ini menunjukkan fungsi densitas, di mana fungsi densitasnya itu Anda dapat lihat pi per 2 dikali dengan ln alpha dibagi alpha kurang 1 dikali alpha berpangkat kumulatif dari PRIT. Nah, PRIT itu power rado institute distribution dikali dengan fungsi densitas power rado institute distribution dikali dengan sin pi per 2 kali dengan 1 kurang alfa berpangkat kumulatif PRIT dibagi dengan 1 kurang alfa. Nah, ini integral ini akan kita buktikan satu. Nah, apa itu fungsi densitasnya atau FRIT-nya? F-FRIT kecil atau fungsi densitas dari power rado institute distribution dan apa kumulatifnya? Itu masuk ke dalam rado institute, kita tidak perlu lagi ulang. Nah, satu hal yang harus kita pahami dari hubungan fungsi kumulatif dan fungsi densitas F-FRIT kecil dengan F-FRIT besar adalah hubungannya adalah turunan dari kumulatif itu adalah fungsi densitas. Dalam statistik standarnya begitu. Di mana W-nya besar dari 0, alfa besar dari 0, dan alfa tidak sama dengan 1. Nah, ini adalah hal-hal yang diketahui, yang standar perlu Anda pahami. Nah, akan kita buktikan integral itu adalah 1. Nah, seperti tadi telah kita katakan kalau kita misalkan U sama dengan kumulatif, maka DU itu adalah fungsi densitas. Kita sudah tahu tadi hubungan antara fungsi densitas dengan fungsi kumulatif sudah ketahui. Nah, sifat yang paling penting karena kita sudah memisalkan U, maka batas integral tentu berubah dari W menjadi U. Itu hal yang standar dalam kalkulus. Karena kita menggunakan permisalan U sama dengan kumulatif, kita tahu tadi turunan dari kumulatif itu adalah fungsi densitasnya. Itu kita sudah tahu. Nah, tentu menurut standar dari teori atau teori probabilitas, kalau W sama dengan 0, tentu U sama dengan 0. Nah, kalau W menuju tak hingga, U menuju 1. Ya, karena kita tahu kan kumulatif seperti itu. Kalau W-nya tak hingga, dia tetap pada menuju 1. Tidak akan jauh-jauh dari 1.
Ini adalah standar dalam teori peluang. Jika W sama dengan 0, maka U sama dengan 0. W menuju tak hingga, maka U menuju 1. Ini kita rubah batasnya. Sehingga integral kita sekarang berubah menjadi integral 0 sampai 1 pi per 2 logaritma natural alfa dibagi alfa kurang 1 dikali A berpangkat U sin pi per 2 1 kurang alfa U seterusnya. Kita gunakan U lagi, tidak fruit lagi. Oke? Nah, setelah kita gunakan U, nah ini lagi permisalan kedua. Ada permisalan kedua yaitu T sama dengan 1 kurang alfa berpangkat U dibagi dengan 1 kurang alfa. Nah, ini permisalan baru. Nah, ini sederhana aja. Maka dt du adalah minus alfa dan seterusnya. Karena 1 per 1 kurang alfa adalah minus 1 per 1 alfa kurang 1, maka dt per du ln A per A kurang 1 A berpangkat U. Oke. Ini standar. Tidak ada yang aneh. Oke. Standar nih. Sehingga dt-nya dapat Anda lihat dt adalah ln A di-nya naik ke atas ln A per alfa kurang 1 alfa berpangkat U du. Nah, ini permisalan yang standar. Lalu karena dalam T tentu kita tukar lagi batasnya dengan U. Kalau U-nya 0 tentu T-nya 0. Kalau U-nya 1 tentu T-nya sama dengan 1. Maka dia tidak berubah. Maka integral kita sekarang menjadi integral 0 sampai 1 pi per 2 sin pi per 2 T dt. Oh, ada pakai T sekarang. Nah, ambil permisalan lain lagi. Nah, misalkan lagi Y sama dengan pi per 2T. Maka dy sama dengan pi per 2 dt. Maka yang akan kita buktikan lagi sekarang integralnya. Tentu integralnya harus beda lagi batasnya. Sekarang dalam Y. Tentu batasnya kalau Y, kalau dia batasnya sekarang 0 sampai pi per 2. Ini mudah sekali membahasnya. Kalau Y sama dengan pi per 2T, kalau T-nya 0 tentu dia 0. Kalau T-nya 1 tentu pi per 2. Maka batas sekarang I 0 sampai pi per 2 sin YD. Kita tahu integral sin adalah min cos Y. Maka integral kita sekarang menjadi min cos Y batas 0 sampai pi per 2. Nah, min cos pi per 2 tambah cos 0 adalah 0 tambah 1 sama dengan 1. Nah, ini hasil akhirnya ada kita peroleh. Sudah kita peroleh hasil akhirnya adalah 1. Jadi kalau Anda lihat bagaimana pentingnya mahasiswa belajar kalkulus 2 tentang integral mengintegralkan, itu disinilah salah satu manfaat dari Anda harus memahami integral. Jadi kita tidak ragu lagi terhadap bagaimana validnya satu novelty yang kita hasilkan, karena kita sudah bisa menunjukkan bahwa integral dari fungsi densitas peluang capit itu CAPT itu atau cosine alpha power rado institut distribution itu integral akhirnya adalah 1. Nah, itu kan luar biasa. Selagi Anda bisa membuktikan bahwa integralnya adalah 1, jadi tidak ada alasan untuk meragukan lagi tentang kevalidan dari fungsi densitas peluang yang Anda hasilkan. Oke, saya rasa cukup. Serasa pertanyaan dari kawan-kawan yang menanyakan kevalidan sudah kita jawab, dan kita akan coba terus-menerus memberikan tayangan-tayangan atau kajian-kajian menarik untuk memandirikan riset mahasiswa Indonesia. Oke, terus bersama Radio Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.